Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan teori lagi ya, setelah kemarin kita sempat praktek ya di video sebelumnya teman-teman. Oke, teori kali ini adalah membahas tentang 90% trader gagal bukan karena nggak bisa analisa. Ya, siapa di antara teman-teman sebenarnya bisa teknik ya, tapi ya nggak bisa mengendalikan diri. Siapa yang seperti ini? Kalian sebenarnya sudah tahu kok. Teknik A, cara ambil posisinya seperti ini. Teknik B, cara ambil posisinya seperti ini. Tapi semuanya nggak kalian pakai. Kenapa? Kalian cuma akhirnya FOMO di market, naik dikit sell turun dikit buy padahal kalian sudah pernah belajar teknik dan kalian sebenarnya bisa teknik. Itulah alasan 90% trader gagal. Bukan karena nggak bisa analisa, tapi karena nggak bisa mengendalikan diri. Ini semuanya akar masalahnya adalah kalian kurang memperkuat ya. Kurang kuat dalam kurang kuat ya psikologi tradingnya. Dan di sini ada mental, ya, ada ketenangan, kesabaran, dan pengendalian diri. Nah, saya di sini akan membahas tentang kenapa sih orang psikologi tradingnya nggak kuat, ya, karena ada beberapa penyebab yang mungkin teman-teman ngalamin salah satu ataupun beberapa. Nah, disinilah yang akan saya bahas ke teman-teman tentang hal-hal yang merusak psikologi trading. Oke, ada beberapa hal yang pengen saya bahas dan kalau ini teman-teman bisa kendalikan dalam diri kalian, maka mental dan psikologi kalian akan terbangun dan kedepannya kalian akan mampu mengendalikan diri. Oke, tapi sebelum itu kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di Broker XM kalau kalian daftar itu kalian bisa ikut yang namanya edukasi gratis. Kalian masuk ke menu sebelah kiri, cari menu lebih banyak di sini, kemudian klik menu edukasi. Nah, di sini kalian bisa buka video edukasi ya. Ini dari para pakar, dari para ahli ya. Kalian bisa belajar secara gratis, ada banyak videonya. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa buka menu edukasi live. Nah, di sini kalian bisa belajar juga dengan para ahli dari Broker XM ya di ruang lanjutan Indonesia atau ikuti live-nya ya. Simak jadwalnya masing-masing di sini karena suatu saat mungkin bisa berubah ya. Pembicaranya ada di sini dan materinya apa saja kalian bisa ikuti. Selama kalian sudah punya akun dari Broker XM, kalian bisa ikut secara gratis. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi ada beberapa hal yang merusak psikologi trading. Nah, di sini saya akan bahas yang paling penting saja dari semua hal ini teman-teman. Satu aja, tidak memiliki trading plan yang jelas dan tidak menjalankan trading plan. Ya, ini aja deh yang teman-teman praktekin itu kan banyak banget ya. No trading plan. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian benar-benar mau menjaga psikologi trading kalian, mulai saat ini gunakan ataupun rancang dulu buat teman-teman yang belum punya rancangan, kalian rancang dulu trading plan kalian dan jalankan. Oke, trading plan itu apa saja sih teman-teman? Satu, kapan masuk market. Oke, kalian harus buat aturan yang jelas ya. Trading plan yang kedua adalah tentang pembatasan resiko. Yang ketiga teman-teman, target profit. Yang keempat, kapan keluar. Sorry. Nah, ini masuknya di kapan keluar market ya. Sorry. Nah, ini meliputi
pembatasan resiko sama target profit. Nah, ini dua hal ini. Trading plan tuh seperti itu, teman-teman. Termasuk di dalamnya juga ada tentang ini, ukuran lot. Tambahan aja ya, sama pair apa saja yang kalian tradingkan. Ini adalah trading plan, teman-teman. Sebenarnya kalian sudah punya aturan seperti ini belum sih? Dan kalau sudah punya, kalian mau gak mau harus menjalankan aturan ini dengan baik dan benar. Inilah cara terbaik untuk kalian sukses dalam dunia trading. Cara terbaik untuk kalian menjaga psikologi kalian. Dan cara terbaik untuk kalian belajar mengendalikan diri. Mengendalikan diri yang pertama, teman-teman, adalah fase menunggu. Nah, disinilah kalian harus mengendalikan diri. Ya, belajar mengendalikan diri. Karena sebenarnya kalian sudah bisa teknik ya. Hanya saja kalian kan nggak bisa mengendalikan diri. Tahan tanganmu untuk nggak entry sebelum waktunya. Karena ini awal-awal juga berat banget ya. Jadi nggak ada teknik. Misalkan udah dalam ya udah ambil aja, buy gitu. Kayak gini nih, ini belum ada signal sell, udah tinggi, ya udah sell aja dulu gitu. Jangan dikira gampang menunggu itu. Menunggu itu adalah kalau kamu bisa nggak trading sehari ini, gara-gara nggak ada signal, kamu udah jagoan banget gitu. Kamu udah melawan dirimu sendiri dengan baik, kamu udah mengendalikan dirimu sendiri dengan baik. Buktinya apa? Kamu nggak trading hari ini. Keren ya, keren kalau kamu bisa lakuin itu bro. Misalkan 2 hari nggak trading, gara-gara nggak ada signal, ya udah kamu sudah lolos mengendalikan diri di tahap pertama. Oke, mengendalikan diri di tahap pertama sudah lolos setelah nunggu 1-2 hari nggak ada momen. Akhirnya ada momen. Nah, mengendalikan diri yang kedua adalah pada saat entry. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian kendalikan. Misalkan teman-teman sudah sabar menunggu dan akhirnya muncul. Ini signalnya sell, waktunya masuk. Di sini teman-teman ada beberapa hal yang harus kalian kendalikan diri. Ukuran lotnya ya, termasuk di sini jumlah entry sama aja ya. Nah, kemudian disiplin dirinya SL ya ataupun TP sekalian. Ini pada saat entry. Dan setelah entry, itu juga harus mengendalikan diri. Setelah entry, ini saat floating. Dalam artian floating ya, bukan sudah ditutup ya. Kalian juga harus bisa mengendalikan diri untuk hold profit. Kalau sudah entry ya, misalkan entry buy, sudah dikasih SL, udah tenang aja. Disinilah tahapan dimana kamu harus mengendalikan diri untuk tidak apa? Gini, untuk tidak buru-buru close di tengah jalan, karena bisa saja marketnya masih lanjut. Untuk tidak apa? Tidak mengubah entry. Kalau kamu sudah entry, yaudah pasrahin sama analisa pertama kalian. Entah itu terkena SL atau terkena TP. Biarin kena salah satunya. Biarin berjalan sesuai dengan trading plan kalian. Jangan kalian utak-atik. Kalian kan udah rancang ya, udah rancang dengan baik. Nah, kalian tepatin dan lihat hasilnya setelah beberapa waktu gitu. Jangan buru-buru diubah-ubah. Jadi mengendalikan diri itu juga pada saat floating ya, saat floating aja ya. Nah, ini juga penting. Dan mengendalikan diri yang keempat adalah close setelah entry atau sesudah close ya. Close gitu aja. Mengendalikan diri untuk tidak serakah cepat-cepat masuk ke market. Mengendalikan diri untuk break dulu. Untuk menemukan signal lagi yang paling bagus. Pernah nggak teman-teman udah trading, udah profit, tapi kalian nggak bisa berhenti, yang belakang rugi akhirnya margin call. Karena apa? Karena kalian nggak bisa mengendalikan diri setelah entry.
Ayo, siapa teman-teman yang nggak bisa mengendalikan diri, silahkan praktekkan keempat hal ini 1 bulan aja teman-teman. Saya yakin sekali nanti akan ada akan ada perubahan ya. Nih, pertama, mengendalikan diri pada saat menunggu. Ya, kalau belum ada signal, coba kalian pahami ya. Pertama punya ini dulu trading plan ya. Pertama punya trading plan ya, teman-teman. Harus. Jadi kapan masuk, ada signal apa, teknik sudah saya kasih di sini. Ya, mau pakai teknik candlestick atau penggabungan 4 zona penting, 4 pedoman penting ataupun teknik di luaran sana silahkan. Yang jelas sebuah teknik itu harus muncul signalnya baru masuk ke market. Kapan masuk ke market, kapan keluar, kalian buat pembatasan ini, trading plan keempat hal ini. Kalian buat catatannya dan kalian kendalikan diri sebaik mungkin sesuai dengan trading plan. Menunggu. Belum ada signal, besok, belum ada, lusa, belum ada lagi, minggu depan gak masalah gitu. Kalian tunggu. Setelah itu entry. Entry pun juga harus kita kendalikan jari kita untuk lot yang pas, SLTP yang oke. Dan setelah entry saat floating, sabar bro. Biarin dia profit maksimal atau kena SL sekalian. Ini juga kita harus mengendalikan diri. Dan setelah close, entah itu SL atau TP, kita juga harus bisa mengendalikan diri. Saat rugi, tenang, masih ada hari esok. Oke? Saat profit, tenang, masih ada hari esok. Sama ya, jawabannya sama, tenang, masih ada hari esok. Apapun hasilnya teman-teman. Jadi saya kalau kena stop loss itu tenang-tenang aja gitu. Gak ada masalah sama sekali. Nih contohnya. Kena SR rugi 3 juta, ya wes gak ada masalah gitu. Besok lagi. Ini karena apa? Karena kebiasaan mengendalikan dirinya udah terbentuk. Kalau enggak, ya udah dia hajar hari itu juga. Bukan balik 3 jutanya, ruginya mungkin jadi 30 juta bro. Kalau nggak bisa berhenti gitu. Ya, jadi mengendalikan diri itu penting banget asli. Oke ya teman-teman, kalian bisa screenshot deh mengendalikan diri ini tentang 4 hal, kalian bisa screenshot dan trading plan. Ini juga kalian bisa screenshot tentang 4 hal ini. Oke ya, sampai jumpa di video-video yang lainnya.